Hai, apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai ibu-ibu atau mbak-mbak yang lagi hamil tapi memiliki minus yang sedang atau tinggi. Sering menjadi pertanyaan, apakah ibu-ibu dengan minus tinggi itu boleh melahirkan normal gak sih gitu. Jadi sering pasien saya itu datang dikirim dari dokter spesialis kebidanannya untuk menanyakan apakah ibu ini boleh nggak lahir normal. Nah, kenapa para dokter obstin ya, dokter spesialis kebidanan itu mengirimkan pasien-pasien dengan minus sedang atau minus tinggi ke dokter mata? Karena ada suatu semacam kepercayaan di dunia kedokteran bahwa kalau ibu-ibu dengan minus sedang sampai tinggi melahirkan secara normal, di mana pasiennya akan mengejan, itu akan menyebabkan lepasnya saraf mata atau retina, sehingga menyebabkan gangguan penglihatan. Ini yang dikhawatirkan oleh dokter obgyn. Nah, ini yang kita harus telusuri sebenarnya, bagaimana secara ilmiah hubungan antara melahirkan dan keadaan patologi di mata. Jadi kita akan diskusikan, boleh nggak sih kalau ibu-ibu, mbak-mbak minusnya sedang ya. Minus sedang itu 3-6 ya. Kalau di atas 6 itu minus tinggi. Apalagi yang minus tinggi itu sangat khawatir ya ibu-ibu. Juga untuk bapak-bapaknya, karena sering-sering pasien saya yang khawatir bapak-bapaknya, dok ini istri saya ini minusnya tinggi, boleh nggak lahir normal? Karena kalau seksio tentu ada risiko yang harus dihadapi, risiko operasinya, kemudian biayanya ya, jadi menjadi kecemasan oleh keluarga dan para suami. Jadi mari kita bahas mengenai dari sisi dokter mata ya, dari segi kesehatan mata, bagaimana sebenarnya ibu-ibu hamil ya nanti waktu melahirkan, kalau minusnya sedang atau tinggi ini harus operasi nggak? Nah, untuk menjawab itu kita tentu harus mencari sumber atau literaturnya. Bagaimana sebenarnya mata kita kalau ibu-ibu ya, tentunya di sini kalau melahirkan, apa yang terjadi? Untuk itu kita coba cari literatur yang saya punya ya. Ini kebetulan istri saya juga sering mengkonsulkan kepada saya, karena kebetulan istri saya spesialis kebidanan ya. Sehingga kita coba nanti cari literatur dari buku-buku istri saya, apakah ada yang membahas mengenai hal tersebut. Mari kita cek. Saudara-saudara, ibu-ibu terutamanya, setelah saya baca-baca, ya bukan hanya hari ini ya, dibaca semua enggak ya, sejak lama ya saya sudah mencari apa hubungan ibu-ibu dengan minus sedang atau tinggi dengan melahirkan. Saya sudah mencoba, ini buku dari istri saya, semua juga saya baca. Ini dia ya, istri saya. Saya sudah diskusikan dengan beliau juga. Ternyata memang di buku tidak ada. Di buku tidak ada disebutkan bagaimana protokol atau guidelines kalau ada ibu-ibu dengan minus sedang atau tinggi harus bagaimana melahirkannya. Tidak ada di buku. Kemudian saya tanya istri saya, bagaimana? Coba saya lihat guideline, saya lihat textbook atau konsensusnya, ada nggak? Oh, nggak ada. Lah terus di konsultan saya, kenapa bisa begitu? Dasarnya apa? Ya semua begitu. Ya dari senior-senior, dari prof-prof memang begitu katanya. Oke. Kemudian saya telusuri, ternyata di seluruh dunia begitu, bukan hanya di Indonesia. Ternyata saya baca-baca, oh memang dari seluruh dunia begitu. Kemudian saya cari-cari literatur dari textbook, tidak ada. Jadi kita harus mencari penelitian-penelitiannya. Dokter mata bekerja sama dengan dokter obgyn melakukan banyak penelitian-penelitian. Mari kita cari penelitian-penelitiannya ya. Kita baca jurnal-jurnalnya. Bagaimana ulasan atau bagaimana temuan-temuan klinis ya dari hal tersebut ya. Apakah berhubungan proses melahirkan dengan keadaan patologis mata, terutama dalam hal ini minus ya. Baik minus ringan, sedang maupun minus tinggi. Mari kita cek penelitiannya.
Nah, dari berbagai penelitian yang kita udah dapatkan tadi, dari berbagai sumber ya, dari berbagai jurnal, di berbagai negara juga, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, tidak ada indikasi medis dari keadaan penyakit mata yang bisa menentukan bahwa pasien ini harus melahirkan normal atau harus operasi. Jadi misalnya kalau ada minus tinggi, minus sedang, ada glaukoma, ada Graves' disease, ada autoimun, uveitis, wah ini harus operasi misalnya. Itu tidak ada. Jadi indikasi bahwa ibu-ibu melahirkan harus normal atau harus operasi itu murni indikasi obstetrics ya. Jadi itu betul-betul kewenangan dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Jadi bukan karena pertimbangan dari keadaan dari matanya. Misalnya ada gawat janin, ada hambatan dalam persalinan, ya yang tentu yang mengetahui betul-betul adalah dokter spesialis kebidanannya. Jadi bukan karena alasan penyakit matanya. Oh ini minnya tinggi harus operasi. Ternyata dari penelitian itu tidak ditemukan secara ilmiah, tidak demikian. Karena tidak ada perubahan-perubahan patologis akibat melahirkan. Misalnya melahirkan normal terus retinanya jadi robek walaupun minusnya tinggi misalnya ya. Atau karena kalau persalinan normal ngeden terus perdarahan misalnya. Atau perdarahan di retina ya yang kita maksudkan. Kalau perdarahan di luar gitu mungkin bisa terjadi, tapi itu tidak bahaya, tidak menyebabkan gangguan penglihatan, jadi tidak apa-apa. Tapi kalau di retina bisa menyebabkan gangguan penglihatan, butaan dalam hal ini yang dikhawatirkan. Ternyata secara penelitian tidak ada, sehingga melahirkan normal untuk ibu-ibu itu retinanya setelah dilihat antara sebelum operasi setelah operasi sama aja, ya. Yang kemudian dapat kita simpulkan juga bahwa dilihat ya, jadi setiap ibu melahirkan yang minusnya sedang tinggi ya, dibandingkan antara yang normal sama yang seksio, dilihat saraf matanya. Ternyata dari sekian yang diamati tidak ada yang lepas saraf matanya. Ya, ini juga dicari pendukungnya bahwa adakah sebelum-sebelumnya laporan yang menyebutkan bahwa setelah ibu-ibu itu melahirkan saraf matanya lepas. Misalnya ditemukan angka-angka statistiknya, oh secara statistik kalau ibu-ibu minus 4 atau 3 sampai 6 misalnya, bila melahirkan normal maka kemungkinan faktor risiko untuk jadi lepas saraf matanya sekian. Ternyata memang tidak ada. Kemudian dari hasil-hasil penelitian yang terbaru, ternyata memang secara statistik, secara ilmiah tidak ditemukan hubungan itu. Jadi walaupun lahir normal, walaupun minus, saraf matanya tidak ada gangguan. Kemudian tidak ada bukti juga bahwa struktur-strukturnya mata yang lain juga mengalami gangguan kalau melahirkan secara normal. Jadi baik itu ibu-ibu dengan minus maupun yang normal itu sebenarnya aman-aman saja. Jadi ibu-ibu, terutama bapak-bapak, para suami yang biasanya khawatir, tidak usah khawatir berdasarkan dari beberapa penelitian yang kita dapatkan tadi ya. Jadi karena tidak ada hubungannya secara ilmiah, dihitung secara statistik, tidak bermakna ya. Bahkan tidak ada yang lepas sama sekali ya dari penelitian itu, minus melahirkan normal terus lepas, tidak ada. Kemudian sering timbul pertanyaan, itu loh tetangga saya hamil saraf matanya lepas, dokter bilang nggak ada, penelitian nggak bilang ada. Tangga saya loh atau keluarga saya loh saraf matanya lepas. Mungkinkah saraf mata atau retinanya ablasio, detach, sehubungan dengan kehamilan? Mungkin, tetapi tidak berhubungan dengan melahirkan atau proses melahirkan. Loh, maksudnya gimana? Maksudnya, kalau dilihat dari proses melahirkan, saraf matanya tidak akan bisa lepas gara-gara ngeden misalnya ya. Tetapi bila ada keadaan pada ibu hamil yang mengalami pre-eklamsia atau bahkan terjadi eklamsia, itu awamnya kita disebut dengan keracunan kehamilan. Itu saraf matanya bisa lepas. Bahaya nggak? Bahaya. Untuk itu yang perlu dikhawatirkan ibu-ibu justru
adanya keracunan kehamilan. Nah, keracunan kehamilan itu apa? Nanti bisa tanya dokternya waktu kontrol kandungan. Tanya, dok, keracunan kehamilan itu apa? Kenapa bisa terjadi sedemikian? Karena nanti saraf matanya saya takut bisa lepas juga ya. Jadi itu sering pasien saya terutama ya, pengalaman saya, dia datang ke dokter mata dulu karena keluhan lain tidak dirasa. Misalnya sakit kepalanya tidak dirasa, kepala terasa berat nggak dirasa ya, tekanan darah meningkat melonjak nggak dirasa. Yang dirasa kok buram ya, ini kok terhalang penglihatan saya. Coba ke dokter. Ada suatu pasien saya datang ke saya, dok, saya tiba-tiba buram, mau pulang ke rumah saya nggak jadi, saya mampir dulu deh ke sini ke rumah sakit. Saya nggak enak melihatnya kok tiba-tiba aneh gini, ada pandangan yang tiba-tiba buram satu matanya. Udah kita periksa, loh kok lepas saraf matanya? Waduh, ibu hamil. Wah, ibu hamil saraf matanya tiba-tiba lepas. Saya bilang perawat saya, coba cek tekanan darahnya. Dicek 200 per berapa saya lupa, sekitar per 130. Sangat tinggi. Wah, ini bahaya nih. Ya, saya bilang sekarang pun pasien segera bawa ke IGD. Ambil kursi roda, bawa segera, nggak usah babi bu, cepet. Saya bilang. Perawat dengan sigap bawa kursi roda, pasiennya tenang-tenang aja, nggak merasa apa-apa. Loh, emang gawat dok? Loh iya bu, tensinya 200, saraf matanya lepas. Segera ke IGD, langsung panggil dokter Obgyn, saya bilang. Pasiennya dibawa ke IGD lewat lift, di lift kejang. Yang tadinya preeklamsia, kejang, itu tandanya terjadi eklamsia. Sehingga saat itu juga harus diterminasi kehamilannya. Nggak ada pilihan lain. Jadi saat itu harus diterminasi kelahirannya, harus ya mau nggak mau operasi ya. Nah itu, jadi ya bahayanya yang berkenaan dengan ablasio retina atau lepasan saraf mata adalah keracunan kehamilan. Tapi kalau keadaan lain melahirkan, tidak apa-apa ya. Jadi asal ibu sehat, kehamilannya sehat, kontrol ke dokter kebidannya rajin ya, apalagi yang bulan-bulan terakhir. Karena pasien mesti denial ya. Enggak, tolong ditensi pasiennya. Pasien, enggak bu, baru kemarin loh dok, kemarin tensi lo 120 lo normal gitu. Iya, coba ditensi dulu, coba kalau enggak kenapa lepas sarafnya gitu kan. Coba dites. Ya ternyata 200 tensinya ya, milimeter air raksa. Itu jadi ibu-ibu juga harus mengenali apa tanda-tanda keracunan kehamilan. Silakan konsultasikan ke dokter Obgyn ya, SPOG-nya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir kalau memiliki minus sedang dan minus tinggi. Namun demikian tetap perlu kontrol ke dokter mata ya untuk antisipasi. Jadi perlu kontrol ke dokter mata. Sebaiknya kapan? Sebaiknya sebelum hamil ya. Itu minimal kontrol sekali aja nggak apa-apa ya. Yang lebih bagus sebelum hamil, sehingga kalau ada penipisan dokternya bisa melakukan antisipasi dengan laser argon. Itu ya, tapi berkenaan dengan kehamilan, melahirkan, menurut hasil penelitian yang kita lihat itu aman, jadi jangan khawatir. Jangan lupa untuk tonton video-video yang lain, dan bila ini bermanfaat silahkan share kepada teman-teman, ibu-ibu yang lain, sehingga kita bisa hamil dengan tenang. Sering-sering pikiran-pikiran seperti ini mengganggu ibu-ibu ya, jadi stres, jadi kepikiran, waduh nanti melahirkan gimana nih, bisa normal nggak, itu yang dipikir terus. Jadi jangan stres ya, kita konsentrasi untuk membesarkan si adik kecil dalam kandungan. Sampai jumpa dan salam sehat.